Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada dan siapapun yang menonton video ini, teman-teman. Ada seseorang bertanya, ya, apa pagar badan kita, Pak Ustadz, atau benteng diri kita agar tidak mudah kita terkena serangan sihir, guna-guna maupun santet? Apa pagarnya? Saya jawab, pagar yang betul atau benteng yang betul adalah amal-amal soleh. Lakukan amal-amal soleh, ya, karena itu benteng nomor satu, teman-teman. Pagar nomor satu adalah beramal soleh, ya, bukan menggantungkan diri kepada tangkal atau jimat, bukan, malah itu musyrik dan bukan solusi. Ya, itulah istilah jeruk makan jeruk, setan dengan setan lagi. Kita sudah sakit kena setan, kena sihir, kita berobat dengan setan lagi. Istilahnya jeruk makan jeruk. Jadi benteng yang betul ketika kita supaya jangan mudah terkena gangguan sihir, guna-guna ataupun santet adalah beramal soleh. Apa saja amalan itu? Amal soleh cukup banyak. Yang pertama, sholat 5 waktu, jelas, ya, dan itu hukumnya wajib, tidak boleh kita tinggalkan. Lakukan ibadah kewajiban kita, yaitu sholat. Kemudian disertai dengan sholat-sholat yang hukumnya mustahab, ya, sunnah-sunnah nafilah, lakukan. Sholat duha, sholat tahajud malam atau qiyamul lail, ya, sholat witir. Kemudian zikir pagi, zikir petang, lakukan amal soleh. Sering membaca ayat suci Al-Quran di rumah, ya, sering membaca ayat suci Al-Quran di rumah, terutama surah Al-Baqarah. Insya Allah kalau Anda lakukan ini, Anda rutinkan setiap hari, insya Allah sihir atau setan yang dikirim oleh sang dukun itu tidak akan mampu untuk menembus rumah itu, tidak akan mampu, ya, tidak akan mampu. Karena itu benteng yang sangat kokoh, teman-teman, ya. Jadi sebenarnya hal yang gampang. Tambah lagi mau tidur, baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Afalah, An-Nas, ya, baca doanya, doa mau tidur. Insya Allah keluar rumah ucap salam, masuk rumah ucap salam, keluar rumah baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Allah transfer 3 malaikat mengawali kita. Kalau tidak nyaman di suatu tempat, baca perlindungan, a'udzubika limatillahi tammatin min syarri ma khalaq. Baca perlindungan kepada Allah. A'udzubika limatillahi tammatin min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala kejahatan makhluk. Oleh karena itu, teman-teman, ini benteng nomor satu. Jangan Anda anggap ini hal yang tidak ampuh, ya. Masya Allah, ampuh luar biasa. Tapi pernah, ya, orang bertanya kepada saya, Ustadz, saya rajin lah beramal soleh, saya juga sholatnya ke masjid, saya rajin, saya juga sering baca Al-Quran, bahkan istri saya di rumah guru ngaji lagi, baca ayat suci Al-Quran. Tapi kenapa tadi ketika Ustadz Ruqyah istri saya bisa kesurupan padahal dia guru ngaji? Jawabannya karena akidah belum lurus. Itu sebabnya. Akidah selama ini belum lurus. Kenapa? Dia percaya kepada Allah, dia juga beramal soleh, tapi dia tidak memurnikan tauhidnya kepada Allah. Dia masih percaya kepada dukun, masih mau mengobati anaknya, keluarganya, istrinya ke dukun. Dan ini tanda dia masih musyrik. Jadi ibadahnya selama ini tidak berguna sama sekali di hadapan Allah. Tidak berguna karena dia musyrik, ya, tidak bermanfaat. Setan tidak akan lari. Nah, sekalipun dia ahli ibadah, rajin ibadah, tapi tauhidnya masih keropos, ya, tauhidnya masih bobrok, setan masih bisa menyerang dia. Setan yang dikirim sama dukun, sama penyihir itu masih bisa menembus ke jasad dia, ke tubuh dia, ke keluarga dia, masih tembus. Karena apa? Karena akidah belum lurus. Makanya luruskan akidah dulu.
beribadah itu bermanfaat. Makanya Allah katakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Pahamilah kalimat la ilaha illallah. Itu kalimat tauhid. Kalimat tauhid yang melarang berbuat syirik, melarang pergi berurusan dengan dukun, siapapun dukunnya. Ya, melarang kita menggantungkan diri kepada selain Allah, yaitu kepada tangkal, kepada jimat, dilarang. Jadi pahamnya ini sebenarnya ya. Nah, kalau nggak paham, walaupun dia rajin ibadah, berarti setan masih bisa menguasai dia. Bukankah setan itu takut kepada orang yang berilmu, walaupun dia tidak ahli ibadah? Sekalipun dia ahli ibadah tapi tak berilmu, setan masih mau mengganggunya, setan masih mau menyerangnya, setan masih mau menghancurkannya. Akhirnya sering kesurupan lah, sakit-sakitan lah, sakit gaib ya, minimal sakit kepala, bahu berat, jantungnya debar-debar, ketakutan, was-was, gelisah, susah tidur malam, mimpi buruk, mudah emosi. Nah, ini titik masalahnya ya. Nah, makanya luruskan akidah, luruskan tauhid, pahami kalimat la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Pahamilah kalimat la ilaha illallah. Ini penting ya. Karena ini termasuk akidah tauhid. Jadi kalau tauhidnya lurus, setan akan takut dan biasanya lari terbirit-birit dan gak sanggup dia mendekatinya. Nah, jadi setan itu takut kepada yang paham kalimat la ilaha illallah, paham kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah, ditambah lagi wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, demikian ya teman-teman ya, mudah-mudahan video saya ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.